Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas simbol sigma. Nah, sigma itu sendiri artinya penjumlahan atau jumlah, di mana simbolnya itu dibuat seperti huruf ini sigma. Nah, ini untuk menyatakan jumlah, di mana tadi data itu terdiri banyak dari angka-angka. Nah, untuk meringkasnya maka kita memerlukan simbol sigma. Nah, jika ada nanti dibuat simbol sigma XI, ini menyatakan jumlah XI. Misalkan nanti datanya ada X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 10, X3 sama dengan 4, misalkan sampai dengan X10. Nah, ini daripada membuatnya panjang, maka akan kita buat simbolnya menjadi sigma, artinya jumlah. XI, I ini mewakili dari X1 sampai X10, di mana I sama dengan 1, artinya dimulai dari 1, dan N ini sampai 10, artinya batasan ini. Ini makanya daripada nanti kita bikin jumlah, kalau dalam bentuk tulisan jumlah X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, ini kepanjangan. Kalau kita membuatnya seperti ini menjadi simple. Jadi seperti itu untuk penjumlahan. Nah, di mana di sini dalam aturan membacanya sigma XI, di mana I mulai dari 1 sampai dengan N, artinya sampai dengan N terakhirnya, batas akhirnya. Kalau di sini saya contohkan 10, berarti N-nya 10. Nah, ada beberapa aturan penjumlahan. Yang pertama ini sigma XI tambah YI tambah ZI, ini artinya jumlah atau sigma XI, jumlah XI ditambah jumlah YI ditambah jumlah ZI. Contohnya di sini ada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 6, dan Z1 sama dengan 8, Z2 itu 4. Maka sigma XI tambah YI tambah ZI adalah 3 tambah 5, artinya sigma S. XI, jumlah XI. Jumlah XI itu ini datanya ada 3 tambah 5, X1 sampai X2, di mana I sampai dari 1 sampai 2. Berarti 8 ditambah 4 tambah 6, YI-nya 10 sama dengan 10. ZI-nya 8 tambah 4 sama dengan 12. Kalau kita jumlahkan hasilnya 30. Ini aturan yang pertama. Berikutnya ada aturan kedua, jika ada sigma XI, K, XI, maka dikeluarkan K-nya. K ditambah jumlah dari XI, di mana K adalah bilangan konstan. Contohnya, X1 itu 3, X2 5, maka sigma I sama dengan 1 sampai 2, 8 XI. Berarti 8-nya kita keluarkan, kemudian kita kalikan dengan jumlah XI tadi. Jumlah XI berapa? 3 tambah 5, sama dengan 8. Hasilnya 8 kali 8 sama dengan 64. Yang ketiga atau C, sigma K, artinya K itu bilangan konstan tadi, di mana K mulai dari 1 sampai dengan N, ini artinya K ditambah K tambah K sampai jumlahnya N, berarti nanti hasilnya N dikali K, atau N yang ini nanti dikalikan K yang ini. Contoh di sini, tentukanlah sigma 6, di mana I-nya mulai dari 1 sampai 5. Berarti 6 tambah 6 sampai 5. Ini 1, ini 6 ke 1, ini 6 ke 2, 6 ke 3, 4, ini 6 ke 5. Berarti ada 5 kan, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, di sini kalau kita tentukan I dimulai dari 2, berarti kita menghitungnya dari 6 yang kedua. Berarti ini nih, 6 tambah 6 berarti ada 4, 6-nya. Jadi 6 kali 4, 24. Berikutnya yang terakhir ada simbol sigma dari XI dikurang K kuadrat. Ini sama dengan rumus ABC. Kalau A dikurang B dikuadratkan, ini sama dengan kan A kuadrat tambah 2AB. 2AB ditambah C kuadrat. Ini dikurang ya, karena ininya dikurang. Kalau ditambah berarti ininya tambah. Ini akan sama dengan ini XI kuadrat. XI-nya itu A, berarti A kuadrat. Ini XI kuadrat ditambah 2K XI ditambah K kuadrat. Contohnya ini ada datanya X1 sampai X5. Hitunglah atau tentukanlah hasil 2XI dikurang 5 dikuadratkan. Maka hasilnya ini hasil kuadratnya adalah 4X kuadrat atau XI kuadrat ditambah 20XI. Artinya ini 4 dari mana? Ini kita kuadratkan.
2 kali pangkat 2 hasilnya 4. XI dikuadratkan jadi XI kuadrat. Kemudian ini 2 dikali 2XI, berarti 2-nya ini 2 dikali ini 2 yang ini kali 2 lagi dikali B, K-nya ini dikali 5 menghasilkan 20. 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Makanya 20 XI ditambah 25. Kalau sudah dapat ini, sehingga kita masukkan rumus-rumus XI yang ini. Masukkan X1-nya. Masuk X1 sampai X1-nya 5 kuadrat. Ini 4-nya kita ini. XI-nya tambah kita ini kan. Masukkan 20 dikurang 20 kali ini. Nah, 25-nya ini kita kalikan sebanyak jumlah XI-nya. Berarti dikali dengan 5. Ini 20 dikali 5. Karena ini XI-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini tambah 100. Bukan tambah 25, melainkan ditambah 100. Artinya hasilnya 165. Ini dengan cara yang ke-1. Dengan cara yang kedua, kamu akan masukkan aja angkanya 2, XI dikurang 5, dipangkatkan 2. Langsung aja untuk X1, misal X1, berarti 2 kali 5 dikurang 5 dipangkat 2. Ditambah, karena sigma itu artinya tambah, 2 dikali 7 kurang 5 dipangkat 2. Ditambah 2 dikali 4, X yang ketiga, kurang 5 pangkat 2. Ditambah lagi 2 dikali 6 dikurang 5 pangkat 2. Ditambah lagi 2 dikali 3 dikurang 5 pangkat 2. Ini akan hasilnya 2 kali 5, 10. 10 dipangkatkan dikurang 5, 5. 5 pangkat 2 artinya 25. Ditambah 2 kali 7, 14. 14 kurang 5 akan menghasilkan 9. 9 kali 2, 81. Ditambah 8. 2 kali 4, 8. 8 dikurang 5 menjadi 3. 3 pangkat 2, 9. Tambah 9. Ditambah 2 kali 6, 12. 12 kurang 5, hasilkan 7. 7 pangkat 2, 49. Ditambah 2 kali 3, 6. 6 kurang 5, 1 pangkat 1, 1. Menghasilkan 165. Jadi hasilnya sama. Ini harus sama dengan ini. Jadi tinggal caranya kamu ini. Nah, 25 ini dikalikan datanya ada 5. X ini ada 5. Ini. Jadi kita masukkan angka-angkanya. Seperti itu. Kemudian ada simbol sigma yang peraturannya ke berikutnya. 5. Jika ada sigma YI dikurang A dikurang B XI, maka ini akan sama dengan jumlah YI dikali N kali A. Artinya ini mirip tadi peraturan yang kedua atau yang ketiga tadi ya. Kemudian dikurang B XI, berarti jumlah B-nya dikeluarkan dikali jumlah XI. Contohnya di sini ada X1 3, X2 5, Y1 1, Y1 5, Y2 6. Maka tentukan sigma YI dikurang 4 dikurang 2 XI. Berarti di sini kita keluarkan jumlah XI. Kita jumlahkan XI itu mana ini? X1 tambah Y1 tambah Y2 5. Jumlah YI ya. Y1 5 tambah 6. Jadi di sini 5 ditambah 6, bukan 4 tambah 6, nggak ada di sini datanya 4 tambah 6. Dikurang N kali A, 2 dikali 4. Ini 2 kali 4 sama dengan 8. Ditambah 2, ini XI-nya kan 2 kali sigma XI-nya. Sigma XI-nya berarti X1 sama X2. 3 tambah 5 ini. Berarti 5 tambah 4 itu hasilnya 11. 11 ya. 11 dikurang 8 dikurang 16. Ini akan menghasilkan sama dengan negatif 13. Ini hasilnya. Negatif 14. Nah, berikutnya contoh soal. Jika diketahui X1 sampai X3, maka sigma
XI adalah tinggal jumlahkan aja 1 tambah 2 ditambah 5, ini akan menghasilkan 8. Kalau kamu ini dihasilkan dari sama dengan 1 ditambah 2 tambah 5, ini 8. Kemudian sigma XI kuadrat, berarti XI-nya dikuadratkan. Ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini akan menghasilkan sama dengan 1 tambah 4, 5 tambah 25, 30. Nah, kemudian ada ini sigma XI dikuadratkan. Berarti ini kita jumlahkan dulu. 1 ditambah 2, 1 tambah 2. Mana penghapus? Kita hapus dulu ini ya. 1 ditambah 2 tambah 5, ini akan menghasilkan 8. Pangkatkan 2, jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Untuk yang berikutnya, ada Y1 sampai yang 6. Ini tinggal masukkan aja Y1-nya. Berarti Y1-nya berapa? Negatif 4 ditambah 3. Kemudian ditambah lagi. Yang Y kedua, 1 tambah 3. Yang ketiga, 5 tambah 3. Ini 5 ya. Kemudian untuk Y yang keempat, 4 ditambah 3. Berarti ini tambah negatif 1 ditambah 4. Di sini 4. Jadi negatif, jadi 3. 3 ditambah, kita ini kan aja dulu 1. Kemudian ini 4. Kemudian yang ini 8. Kemudian ini 7. Tinggal dikurangkan aja. 4 tambah 8 yang positif dulu. 12. 12 ditambah 7. 12 ditambah 7 itu 19, dikurang 1 akan menghasilkan 18. Kalau yang ini berarti Y-nya dikuadratkan dulu, berarti Y1-nya negatif 4 dikuadratkan dikurang 2, kemudian ditambah 1 kuadrat dikurang 2, kemudian ditambah 5 kuadrat dikurang 2, ditambah Y keempat, 4 kuadrat dikurang 2. Nah, ini kamu ditambahkan negatif 4, berarti 4 kali 4, 16. 16 kurang 2, 14. Ditambah 1, negatif 1 ini ya, ditambah 5 kuadrat, 5, 25 dikurang 2, 23. Ditambah 16 dikurang 2, tambah 14. Tinggal jumlahkan di sini, ini ke sini 22. 22 tambah 14 adalah 36. 36 tambah 14. 50, hasilnya 50. Nah, kalau yang ini kita kurangkan dulu, baru pangkat 2. Berarti negatif 4 dikurang 2, pangkatkan 2. Ditambah yang Y kedua, 1 dikurang 2, ini pangkat 2. Ditambah yang kelima, 5 dikurang 2, pangkat 2. Y yang keempat ditambah 4 dikurang 2, pangkat 2. Ini akan menghasilkan negatif 4 dikurang negatif 2, itu negatif 6. Negatif 6 pangkat 2 adalah 36. Ditambah 1, ditambah 25 kurang 3, 3 pangkat 2, 9. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Nah, artinya di sini 10, 46 tambah 4, di sini kebetulan angkanya 50 hasilnya. Kebetulan sama ya. Hasilnya 50. Berikutnya. Nah, untuk yang ini silahkan dikerjakan. Dan untuk latihan ini kerjakan, uploadnya nanti share linknya di Google Drive. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.